Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan tentang kebijakan perdagangan internasional. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Orsona Ramadhani. Nama saya Puspa Endah. Nama saya Ninggu Bifa. Nama saya Nadia Zahra. Nama saya Kandina Putri. Nama saya Reni Nuraini. Dan berikut adalah pemaparan dari kami tentang Kebijakan perdagangan internasional. Selamat menyaksikan. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan arah, komposisi, dan struktur perdagangan antar negara-negara. Kebijakan perdagangan internasional dibuat pemerintah dengan tujuan melindungi produksi dalam negeri terhadap persaingan barang impor di pasar dalam negeri. Kebijakan perdagangan internasional dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan di bidang ekspor dan kebijakan di bidang impor. 1. Kebijakan di bidang ekspor, yaitu A. PERMI. PERMI adalah penambahan dana kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi prestasi yang ditentukan oleh pemerintah. B. Diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga jual yang berbeda pada dua pasar atau yang lebih berbeda terhadap barang yang sama. Berikut tujuan kebijakan diskriminasi harga. 1. Mengadakan pengawasan terhadap harga jual dan harga beli sehingga dapat diketahui elastisitas permintaan. 2. Untuk memaksimalkan keuntungan. Ada juga yang C, dumping. Dumping adalah suatu kebijakan penetapan harga sesuara internasional yang dilakukan dengan suatu komoditas di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan di dalam negeri. Tujuan pemerintah menetapkan kebijakan dumping antara lain agar dapat menguasai pasar di luar negeri untuk mencapai target jumlah produk dan untuk menghabiskan sisa barang produk lainnya. Yang terakhir dari kebijakan di bidang ekspor adalah larangan ekspor. Larangan ekspor merupakan kebijakan pemerintah suatu negara melarang semua ekspor komoditas tertentu. Tujuannya adalah agar industri dapat membuka kesempatan kerja lapangan baru, memberantas penyelundupan, dan menghindari kelangkaan barang. Yang kedua adalah kebijakan di bidang impor. A. Tarif atau bea masuk. Tarif adalah pajak yang akan dikenakan terhadap suatu barang impor, di mana tarif tersebut akan berlaku ketika harga di pasar lebih rendah daripada harga di domestik. Sehingga tarif dan bea masuk memiliki manfaat sebagai produsen di dalam negeri, yaitu memberikan proteksi terhadap produsen dengan cara menaikkan harga barang tersebut. Dan yang B adalah kuota. Kuota adalah pembatasan jumlah barang yang akan diimpor oleh suatu negara atau beberapa negara ke negara lainnya. Di mana kuota berarti adalah pembatasan jumlah barang yang setiap barangnya itu dinaikkan rata-ratanya sehingga harganya lebih mahal dan dapat memunculkan manfaat di mana harga-harga barang impor tersebut akan naik harganya dan dapat bersaing dengan produsen di dalam negeri. Kebijakan di bidang impor. Nah, yaitu ada C. C adalah larangan impor. Larangan impor ini adalah kebijakan perdagangan internasional yang melarang secara mutlak impor komoditas tertentu. Misalnya, larangan karet mentah atau pakaian bekas. Alasannya yaitu karena untuk keamanan nasional atau kesehatan. Ada juga yang D. Nah, yang D ini adalah subsidi, yaitu kebijakan pemerintahan yang dimana memberikan bantuan kepada produsen atau pengusaha dalam negeri agar produksinya dijual dengan harga murah sehingga mampu bersaing dengan produk impor. Nah, subsidi ini juga memiliki 3 tujuan, yaitu menambah produksi dalam negeri. Dan ada juga yang mempertahankan jumlah konsumsi dalam negeri. Juga untuk menjual produksinya menjadi lebih murah dibandingkan produk impor.
3. Kebijakan perdagangan bebas yang dilakukan antar negara. Kebijakan perdagangan bebas atau free trade policy merupakan kesepakatan yang dilakukan antar negara untuk menghilangkan hambatan yang berlaku di dalam kebijakan internasional. Dengan kata lain, setiap negara bebas untuk melakukan impor dan ekspor tanpa terjadinya hambatan yang terjadi di dalam perdagangan internasional. Misalnya, tarif atau pembatasan kuota. Nah, tujuan dari kebijakan perdagangan bebas yaitu diantara lain, yang pertama, konsumen memiliki banyak pilihan produk atau barang di pasaran dengan harga yang relatif murah dan berkualitas. Yang kedua, terciptanya kualitas produk dan teknologi modern sehingga meningkatkan daya saing. Yang ketiga, setiap negara akan berlomba-lomba untuk mengefisienkan biaya produksi. Dan yang terakhir, mobilitas atau arus pertukaran sumber daya manusia dan modal semakin meningkat. A few moments later. Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton pemaparan video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga videonya bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.